Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan saya di sini teman-teman semuanya. For information sebentar, disclaimer dulu. Mohon maaf guys kalau aku ngomongnya blepot, agak lemes gitu. Sorry ya, karena aku kemarin tadi malam aku ketiduran jadi nggak sempat rekaman karena gara-gara kesibukan keluarga. Tadi siang kalau nggak salah, tadi siang itu kalau nggak salah jam setengah satu itu aku nemeni bokapku sama temannya bokapku ke terapi di Sragen lah ya, saya nggak mau nyebut tempatnya. Itu aku nungguinnya sampai hampir 1 jam kalau nggak salah, sampai jam setengah 3 baru baru selesai. Itu terapi apa juga nggak tahu, terapi ya gitulah ya, pasti kalian tahu apa itu terapi. Terapi itu kayak kita tuh misal nih terapi kaki, terapi wajah, terapi terapi perut nggak ada guys, terapi tangan mungkin ya kalau ada. Tapi kalau ada sih terapi kayak apa ya namanya itu, terapi perut mungkin bisa jadi. Nggak guys, itu bercanda ya. Nah, setelah aku selesai pulang dari tempat terapi di Sragen itu sama bokap dan teman bokap ayahku itu, nah pas pulang ke rumah itu aku disuruh ya apikan spray, nyirami tanaman sampai selesai. Setelah selesai nyirami tanaman, habis itu singkat ceritanya aku izin sama bokapku ke masjid buat sholat maghrib. Nah, setelah selesai sholat maghrib, aku berzikir dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah bahwa aku agar bisa rekaman jam setengah 10 malam. Tapi nyatanya saya ketiduran di kasur lagi. Kampret emang. Kasur emang jam rawan guys, rawan banget kasur. Ampun dah. Lebih baik saya memilih tidur di kursi guys daripada di kasur. Kalau kasur mungkin nanti aja kalau pas selesai jam kerjaku guys. Soalnya kenapa ya? Karena di hari Senin, Selasa itu aku nggak sempat rekaman. Paginya aku ke lapangan Masaran nih. Dari lapangan Masaran itu sampai jam, Masya Allah, mungkin bisa dibilang agak pagi-pagi gitulah ya, sampai jam 9. Kadang aku ke masjid si A, saya nggak mau nyebut nama alamatnya, bahkan nggak mau nyebut nama aslinya, aku nyebutnya masjid si A aja. Nah, aku pergi itu ke masjid si A buat istirahat sama ngecas HP. Nah, itu aku sampai jam setengah 10 siang, buset. Setengah 10 pagi, mohon maaf. Buset dah, aku sampai stres di situ. Sampai healing, refreshing kepala. Tapi gara-gara kesibukan keluarga ya kayak gitu, guys. Lalu ini ada kejadian lucu. Bisa jadi ini kejadian yang bikin membuat aku kesadaranku membaik dan ada pesan moralnya. Jadi gini, karena aku kan niatnya kemarin itu mau masak mie. Nah, di tengah aku mau masak mie itu kan aku naruh HP ku di dekat gas. Nah, kebetulan di situ ada kakakku. Nah, kakakku sambil marah-marah bilang, kamu tuh ya terus masak mie, mana HP ditaruh di dekat gas. Kakak udah bilang apa kemarin? Udah, HP-nya taruh di kamar, gak usah masak mie. Nah, setelah
dari itu ya udah aku nggak masak mie setelah itunya. Nah pas di kamar guys, aku ditanya kakakku, kamu mau nasi goreng atau apa, kakak pesankan sekarang, kalau kamu nggak mau yaudah sana masak mie. Gitu, aku sampai dibentak seperti itu guys, sampai aku hampir mau nangis. Tapi ya udahlah, saya kuat-kuatin aja. Sampai aku ceritakan mungkin unek-unekku kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi perlindungan. Itu kisah pengalamanku yang pertama. Yang kedua, ini menurutku sih ini paling bikin aku agar aku bisa jadi lebih baik dan tidak nakal lagi. Aku kan ini pas aku kemarinnya ini apa lagi? Buset dah. Oke, kita lanjut lagi ya. Aku ceritakan dulu ya sebelum aku main game ya. Nah, ini bisa jadi pengalaman yang kedua ini mungkin bikin kalian kaget atau mungkin sekalian bikin kalian refleksi kan diri kalian agar bisa menjadi lebih baik dan lebih tenang lagi lah ya. Nah, kemarin kan aku sholat maghrib guys ya. Sholat maghrib pas pulang dari rumah habis maghrib itu aku kan saking aku pakai handsetnya, saking aku volumenya aku kencengin, jadi aku sampai nggak dengar pesan dari ayahku itu apa. Sampai ayahku kan itu ngomongnya nggak jelas. Saking ngomongnya nggak jelas, yang paling parah menurutku ingatannya lupa. Aku kalau bahasanya sih pikun alias demensia, ya benar. Alias pikun demensia lah ya kalau menurut dari psikolog dokter-dokter yang ada di Indonesia sekarang ini. Itu aku sampai nggak dengar tuh pesan dari ayahku apa, tapi aku yang paling aku dengar yaitu obat kepala pusing itu guys ya. Itu aku saking belinya Bodrek Extra 2 itu. Nah pas selesai beli Bodrek Extra 2, aku kasih ke ayah sampai bingung mana obat amplop di pinnya. Sampai aku beli amplop yang buat pernikahan gitu, ayah sampai bingung, kayak nggak mau amplop yang itu, obat ternyata mintanya. Aku sampai bingung di situ, sampai bokapku sampai marah-marah gitu. Nah setelah itu aku sampai jalan kaki pergi ke apotek. Gila, aku sampai stres guys. Aku yang seharusnya itu amplop dipinnya itu ada di rumah, tapi aku sampai stresnya ya udah aku jalan kaki. Setelah jalan kaki ke apotek, aku sampai keringat dingin beli amplop pipin 5 kg. Aku sampai stres ngeblank duduk di apotek sendirian sampai ayahku pakai motor Mio sampai dinadai keras guys. Sampai aku stres di situ gara-gara bokapku gitulah, dia marah-marah terus, bentak-bentak terus, sampai kepalaku ini guys stres, perasaan sampai deg-degan, hati deg-degan banget, jantung sampai berdebar banget. Pas aku sampai perjalanan pulang ke rumah, itu aku dimalu-maluin sama tetangga. Buset, aku sampai dimalu-maluin tetangga, jadi ya udah aku diam aja. Nah setelah itu aku kasih amplop DP-nya ke ayah. Sampai gini guys, ayahku itu nanya kenapa saya ke apotek sendirian.
Aku nggak jawab tuh, aku diam aja. Nah, singkat ceritanya, kakakku nanya, seharusnya amplop dipinnya nggak usah dibeli. Oh, kan amplop dipinnya ternyata ada di rumah guys, ada di toples ya buat naruh obat gitulah ya. Aku nggak nyadar di situ, ternyata obat amplop dipinnya ada di toples. Aku saking nggak sadar guys, aku saking nggak sadarnya di situ aku. Nah, setelah perbincangan mengenai seperti itu, aku dikasih uang 50.000 buat beli paketan. Nah, setelah dari itu aku sampai stres duduk di lantai merenungkan diri sampai aku nangis, sampai lampunya tak gelapin. Bodoh amat, aku sampai stres aku guys. Nah, di situ aku sadar bahwa ternyata aku memakai headset terlalu kencang volumenya. Jadi aku sadar pesan moralnya di sini, jangan naruh HP di dekat gas. Jangan kencengin volume kalau ada pesan-pesan dari orang tua kalian, apalagi orang tuaku yang ada pesan-pesan pentingnya. Jadi aku mungkin agak kecilin volume sedikit, nggak terlalu kencang lah ya BTW. Jadi aku dapat inti-inti dari pesan moralnya dari bokapku seperti itu, agar aku bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, selesai dari itu aku sampai lupa nggak sholat isya. Ya udah, aku sholat isya, paginya juga sholat isya kemarinnya. Singkat cerita, di hari Rabu pagi harinya aku ya bersih-bersih, sholat subuh, nyiramin tanaman, bantu rapikan spray ayah alias bokapku. Setelah itu aku dikasih jajanan sama ayahku guys ya, jajanan pasar lah ya BTW namanya. Aku gak mau nyebut, tapi jajanan di pasar enak-enak banget guys. Itu sampai ditaruh di luar, aku ambil deh jajanan di pasar. Nah, pas aku mau ke lapangan masaran, ke lapangan, aku nyebut aja nggak apa-apa, lapangan masaran. Pasti kalian tahu lapangan masaran itu letaknya di mana. Tapi kalau yang masjidnya itu saya nggak mau ngasih tahu ya. Nah, pas aku mau ke lapangan masaran, aku disuruh bokapku untuk naruh jajanannya di dalam rumah. Aku taruh di meja makan. Mungkin kakakku mau atau tidak, tergantung kakakku lah ya. Kakakku kan biasanya sukanya sakit-sakitan kadang guys. Nak maklum, kakakku perempuan guys, jadi wajar. Kadang sakit, kadang tidak, tergantung. Kakakku BTW kerja guys, sedangkan aku belum kerja. Jadi aku kerjanya cuman konten YouTube aja guys. Mungkin kalau pas selesai kuliah, doain aja guys, semoga bisa jadi penyiar lah ya, penyiar podcast gitu. Jadi ya insya Allah bisa ngembangin di channelku ini sekalian, tak upload yang podcastku yang aku kerja jadi penyiar. Mungkin ya tergantung ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah dari itu aku ke lapangan masa, nggak ke lapangan masakan sih guys. Aku numpang di Mas si A, nggak mau bilang nama tempatnya apa, di toko si A. Aku istirahat, numpang wifi, download video offline. Nah, setelah aku selesai download video offline, itu aku sampai ditanyai sama orang lain, tetanggaku, kamu kapan kuliah? Aku jawab kuliah di bulan ini, di bulan itu, di tanggal itu. Buset, aku sampai ditanyai segitunya aku guys. Jadi aku tanya seadanya aja. Pas itu aku diam. Daripada nanya privasi lah ya, nanti aku takut malas aku guys. Jadi aku nanya apa adanya. Setelah itu berangkat, nggak ke lapangan masalah tapi ke masjid si A.
namanya, aku nggak mau nyebut namanya. Nah, di situ aku ngecas HP sama istirahat sebentar. Nah, setelah dari masjid si A itu, aku bersepeda santai dikit, lalu nyari makan, makan kali sama es teh, biar cukup kenyang lah ya. Nah, setelah dari itu selesai makan, aku lanjut bersepeda santai lagi. Nah, aku sampai enung dikit, duduk sedikit di sawah, melihat pemandangan sawah lah ya. Sampai aku lupa topinya ketinggalan. Topiku ketinggalan guys di warung si A itu tadi yang aku makan kali itu ya. Ya udah, aku ikhlasin aja lah. Aku ikhlasin aja. Mungkin itu takdir dari Allah agar aku bisa menjadi lebih baik lagi. Ya udah, aku ikhlasin aja topiku itu guys. Mungkin barangkali ada yang mau ngambil topiku, ya udah nggak apa-apa. Nah, ini ada sedikit non transaksional, jadi wow itu lebih baik. Nah, kan pas aku ambil sepeda itu guys ya, karena itu kan di situ ada tukang parkir. Nah, niatnya aku mau ngasih uang itu ke tukang parkir, tapi ya udah, aku nggak ngasih uang itu ke tukang parkir. Aku inginnya menjaga kearifan lokal ini yang bernama non transaksional, yang dimana kita tidak bergantung pada uang. Jadi lebih baik daripada kita transaksional seperti yang ada di kota-kota, tapi bikin pusing, ribet, males aku. Mending aku ya udah non transaksional aja guys, daripada pusing aku niatnya, ampun dah. Nah, setelah dari itu ya aku pulang ke rumah, tidur, sholat duhur. Nah, di situ pas sholat duhur ya, aku jam 12:30 nemeni bokapku sama yang nyetir mobil, temennya dari bokapku, ke tempat terapi di Saken. Itu sekitar hampir 1 jam, sampai jam 2:30 baru selesai. Itu aku foto-foto, aku kirimkan ke ibu bahwasannya ayah terapi di sini, di sini, di sini. Nah, setelah itu baru tuh dikasih apa namanya itu, teh, apa sih, obat, intinya obat terapi lah ya. Aku lupa soalnya aku nggak anak IPA, soalnya aku anak IPS. Yang anak IPA itu kakakku, aku anak IPS. Aku jadi nggak paham obat-obatan seperti itu. Aku jadi cuman ya sosial aja guys. Nah, di situ lah aku saking terlalu lihat hidup di kota, nggak terlalu fokus di desa. Nah, yang paling bikin kearifan lokal kita ini dijaga di era modernisasi ini, itu budaya senyumnya di desa itu masih guys, ada guys. Aku sampai cemberut gitu, ya Allah, aku saking terlalu hidup di kota, hidup melihat hidup di kota seperti itu, aduh. Jadi aku ingin merefleksikan diri supaya saya suka hidup di desa. Aku lebih suka hidup di desa guys daripada hidup di kota. Saking sibuk nyari uang, sibuk nyari ini jati diri, saking mencari senyum, maksudnya nggak senyum sama sekali karena terlalu sibuk sama uang. Udah kayak tuang kayak yang hidup di kota itu ya. Nah, ini BTW mohon maaf guys, for information sebentar ya, disclaimer dulu. Mohon maaf, ini backsoundnya aku kan pakai di laptop guys, pakai YouTube. Ini buset nge-lag guys, backsoundnya, maksudnya layar dari ininya nge-lag. Jadi mohon maaf ya.
backsoundnya kadang terhenti sebentar, jadi ya udah ini tanpa backsound dulu, mungkin ini pakai suara aku, semoga aja suara aku terdengar jelas. Nah, setelah itu guys, selesai dari terapi itu dikasih obat terapi. Setelah itu obat terapi milik bokapku lah ya, bukan akunya. Setelah itu naik mobil, itu budaya senyumnya masih ada di desa guys. Kalau di kota, masya Allah, hidupnya terlalu nyinyir ya. Senyum itu langka banget, memang langka. Jadi yang paling bagus itu hidup di desa guys. Kita bisa berdampingan di sawah, lebih bagus daripada hidup di kota. Terlalu nyinyir guys. Itu aku nonton yang ini ya guys ya, nonton yang di channelnya podcast LCL5 yang youtubernya itu bernama Jajaku Indonesia, yang dimana Bang Jajaku Indonesia itu menjelaskan bahwa hidup di kota itu terlalu nyinyir lah, terlalu bosen guys hidup di kota itu, karena orang-orang di kota itu kan terlalu sibuk mencari, kalau nggak uang ini, kalau nggak ini itu, ya tak terlalu bosen lah. Kalau mau hidup enak, hidup senang, saranku sih hidup di desa guys, karena lebih enak daripada hidup di kota tuh. Masya Allah, banyaknya kendaraan, banyaknya polusi udara, apalagi di Jakarta, ya Allah. Sampai seperti itulah ya BTW. Nah, setelah itu selesai dari pulang terapi sampai rumah, aku dipanggil ayahku. Itu aku posisinya nyamai tanaman, gak aku matikan kan, aku sampai nyalakan kan itu terus. Nah, ternyata disuruh rapikan spray sama bokapku. Setelah rapikan spray, bantal selesai, aku bilang ke bokap, nyamai tanaman sampai selesai. Nah, itu aku baru itu masuk ke kamar. Mohon maaf, di sini ada azan subuh. Mohon maaf ya guys ya. Karena di sini posisinya udah jam berapa ini? Jam 4:26. Enggak edit ya guys ya. Nih, buat kalian yang bilang, "Bang, lu edit Bang?" Enggak guys tuh. No edit. Jam 4:27 sekarang. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Mungkin nanti aku bakal upload di jam ini, atau mungkin di hari Sabtu malam minggunya. Aku lebih suka malam minggu guys, soalnya lebih enak aja aku uploadnya BTW. Nah, atau enggak mungkin aku upload sekarang aja ya guys ya, tapi di jam di jam setengah 9 malam. Jadi kalian lebih enak aja nontonnya lah ya BTW. Buat yang kerja di pabrik, di BUMN, dimanapun lah, saya akan kasih hiburan kepada kalian semua. Nah, setelah selesai nyiram tanaman, masuk ke kamar, dengerin YouTube. Setelah itu aku pakai celana panjang, baju biasa. Aku niatnya mau ke lapangan masaran. Itu aku sampai ketahan di kamar, karena ada pak tukang, ada kakakku juga. Nah, pas di tengah damai-damainya itu guys, di tengah mungkin pak tukangnya yang dandani AC itu, si tukang servisnya itu selesai mau menuju ke kamar ayahku, bokapku, itu aku alhamdulillah diizinin ke lapangan masaran. Dari lapangan masaran itu aku duduk, aku beli makan, mungkin pecel biasa,
kearifan lokal budaya kita itu namanya pecel, makanan pecel guys. Sama beli gorengan, beli es teh, itu aku sampai wah ya ngobrol-ngobrol santai dari warga lah ya. Wah, aku saking senengnya gitu guys. Kearifan lokal kita itu masih dijaga walaupun di era modernisasi di zamannya AI. Tapi yang namanya kearifan lokal itu tetap harus dijaga. Yang namanya manusia tetap manusia. Jangan mengandalkan terus AI, jangan mengandalkan terus robot. Robot itu nggak guna banget guys. Berguna kalau kalian misal minta ini minta itu, tapi yang mengendalikan otak kita tuh manusia kita sendiri, bukan robot, bukan AI. Jadi kalian harus tetap berpikir kritis, jangan mengandalkan AI terus, mengandalkan pikiran kalian sendiri. Ya kayak kayak aku sendiri ini yang ngomong kepada kalian. Aku ngomongnya apa adanya kan, nggak ngomong pakai skrip pakai ini. Saya nggak ada skrip seperti itu, kecuali kalau aku mungkin jelasin dari game ini, ya itu wajar. Tapi kalau kayak gini aku ngomongnya apa adanya kan, jadi ya seperti itu. Nah, setelah itu selesai dari lapangan masakan itu, pas belum dari lapangan masakan deh, aku makan pecel lele itu guys. Di samping aku kan aku kan di samping ini guys, di bak sampah ini lumayan untuk buang sampah. Nah, di samping kiriku guys, itu aku ketemu, bisa dibilang sih hawa nafsu cewek cantik, dua orang. Tapi ya udah, aku abaikan aja guys. Nah, setelah itu ya udah aku pulang aja, sholat maghrib di masjid, isi sama bokap. Selesai dari sholat maghrib di masjid itu aku kalau nggak salah beli nasi tumpang, kalau nggak salah kasih telur, lalu dikasih tempe, perkedel ati satu, lalu aku beli es teh, nggak beli es teh ting, cuma beli nasi tumpang aja lewat belakang dapur. Nah, setelah itu aku sholat isya guys, lalu aku makan nasi tumpang itu. Nah, setelah itu guys aku ketiduran di kasur, buset, sampai nggak rekaman guys aku. Setelah itu selesai tidur, bangun, aku tidur 3 kali. Jam 1 tidur, jam 2 tidur, jam 3 tidur, sampai aku nggak rekaman. Ya udah, aku rekaman di jam segini. Aku niatnya sih guys ya mau duduk di kursi, tiduran di kursi. Kalau di kasur itu paling rawan guys menurutku. Aku sampai kena jin dasim, tapi aku langsung sadar diri. Daripada kena jin dasim, nanti kena jin dasim setelah selesai, mampus kan, mampus. Wassalamualaikum, bye bye. Aduh, jadi aku ya udah, aku langsung sadar aja. Mungkin aku nanti ini sholat subuh, mungkin bersih dulu, mungkin bisa jadi cuci piring atau gimana. Habis itu sholat subuh dulu. Setelah selesai sholat subuh barulah aku nyami tanaman. Nah, kan di samping rumahku itu ada kali guys, itu kalinya penuh air. Nah, kenapa kok penuh air bang? Itu buat tempat mancing guys. Gak tahu ada lomba mancing atau tidak, aku juga gak tahu. Aku sih dulu suka mancing guys, dulu waktu tahun 2020 kalau nggak salah, 2021 kalau nggak salah.
atau enggak 2019, 2018, aku lupa. Sekitar 2018 itu aku mancing dulunya, tapi sekarang sudah tidak karena aku terlalu fokus dengan konten YouTube. Aku terlalu fokus untuk kuliah nantinya, kuliah mungkin 4 tahun, bisa dibilang 4 tahun lah ya, mungkin bisa dibilang 4 tahun guys. Ini backsoundnya keganti-ganti mulu, mohon maaf ya guys ya. Laptopku nge-lag kayak gini. Emang tablet laptopku guys, BTW. Ini aku sampai ngeklik mau saja nih, sampai nge-lag, ini minta apa nih guys laptopku. Jadi mohon maaf ya BTW. Ini aku ulang-ulang backsoundnya ini. Ampun dah, sampai ganti guys backsoundnya. Oke. Nah sambil azan ini tak obrolin santai aja lah, daripada nanti aku dibilang nganggur gak kerja. Ya udah aku sambil ini aja ya lah ya. Nah setelah itu aku rekaman aja, daripada aku rekaman nanti malam lagi dipendam sendiri, kesel aku. Oke, mungkin aku bakal main gamenya ya guys ya. Nanti di akhir-akhir aku bakal menjelaskan mungkin tentang yang di itu channelnya Shanin itu kan, channelnya Shanin Oigin atau Shanin SS kalau nggak salah. Channelnya Shanin SS kalau nggak salah ya. Dia nggak pakai muka sama kayak aku juga. Dia kalau nggak salah pakai tab komunitas. Nah di situ, dia bilang kalau Rockstar selaku pembuat dari game GTA, apalagi mungkin GTA 6 mau rilis tanggal 19 November 2026 yang aku tungguin, itu ternyata di take down sama Rockstar. Video-video leak yang membocorkan fitur-fitur GTA 6 itu namanya ilegal guys. Shanin nggak menjelaskan seperti itu guys. Shanin SS itu nggak menjelaskan seperti itu. Dia cuma menjelaskan fitur-fitur yang dari pembocornya dari si net aja ya, aku manggilnya si net. Nah si net ini malah membocorkan seperti itu. Nah tapi itu yang namanya membocorkan fitur-fitur yang di luar tanpa izin dari Rockstar, itu kan ilegal. Kecuali dia dapat izin dari Rockstar. Tapi kalau nggak dapat izin, ya udah ilegal guys. Jadi Rockstar ya udah langsung deh ada video bocoran, udah langsung take down. Wassalamualaikum. Modelnya sampai umat kami berpikir 1000 kali, karena itu namanya ilegal. Ya kita harus wawalam lah ya. Itu tergantung takdirnya Rockstar, takdirnya Allah. Mau kayak gimana fiturnya, kita ya bersyukur aja daripada pakai itu. Sama aja ibaratnya seperti ini guys. Si model itu, si net itu ibaratnya itu dajjal. Sebelum nanti zamannya dajjal muncul, itu ibaratnya dajjal guys. Itu menjelaskan fitur-fitur yang belum tentu sesuai dengan harapan kita. Itu bisa jadi dajjal, guys. Jadi kayak membohongi kita. Kecuali kalau fitur mungkin bintang 6 ini ya. Bintang 6 kan di GTA itu kan ada itu, tapi kurang realistis. Gua berharapnya mungkin tingkat dari kepolisiannya, mungkin kekekatan polisinya bisa diimprovisasikan lah ya si Rockstar itu. Aku berharapnya sama Rockstar polisinya bisa lebih ditingkatkan lagi. Jangan kayak GTA San Andreas deh. GTA San Andreas sudah kayak polisi nganggur dah. Ampun dah. Kalau ada masalah, baru aja ada masalah seperti itu. Masya Allah. Itu penting. Tapi kalau
Aku dipukuli warga, dia diam aja. Masya Allah sampai segitunya aku nggak dibantuin polisi. Sampai aku hajar kena bintang ampun dah. Polisi macam apa itu? Ya babnya mungkin polisinya bisa lebih ditingkatkan, animasinya bisa lebih mungkin realistis biar lebih nyaman lagi kayak di dunia nyata di Indonesia sekarang kita inilah ya. Mungkin jalan kakinya, lari staminanya, mungkin keringatnya pas kena matahari, naruh-naruh senjata, naruh-naruh barang-barang, misal nih makanan dan lain-lain itu mungkin taruh di bagasi atau enggak di belakang jok atau enggak di belakang kursi apa namanya tuh Pak supir itu juga bisa. Yang penting jangan bawa babi guys, bawa babi nanti malah dikira babi ngepet. Nah itulah ya kenapa si modelnya itu aku bilang itu udah kayak Dajjal, udah kayak Dajjal guys. Jadi kalau udah kayak Dajjal seperti itu lebih baik kalian jangan komen ya, jangan komen si model itu baru model ilegal guys, model ilegal. Yang namanya membocorkan fitur itu bukan ya, tanpa seizin Rockstar itu ilegal. Jadi Rockstar men-take down itu kenapa? Ya karena beliau tidak dapat izin loh, tidak dapat izin. Aku nggak tahu ya, aku nggak baca tab komunitas Yanin SS. Tapi yang penting itu udah kayak ilegal guys, udah kayak ilegal. Ya udahlah, ini aku bakal main dulu ya guys ya, seperti apa gamenya. Aku mau main sendiri niatnya guys. Nah guys, aku mau main sendiri dulu guys. Nah, kita bakal main sendiri aja lah ya. Kita pilih opsinya mudah aja ya guys ya. Karena kalau kita ini guys, ini kenapa nih? Masuk benar main aku. Di benar main aku. Wah ngepak guys. Nggak sampai di kotaknya. Pas di luar kotaknya nggak kena tiba-tiba malah ngebug. Oke, betul ini aku judulnya nih guys ya. Kalau kalian mau main gamenya, judulnya itu uh, uh, apa ya? Harus sembunyi-sembunyi dari rumah nenek. Kalau nenek bangun, itu kalian harus lari sekuat mungkin. Tapi kalau nenek lagi tidur, yang penting kita tidak membangunkan ya. Itu kita harus lari mengendap-endap. Tapi kalau neneknya bangun, ya udah kalian lari-lari sekuat mungkin di gamenya. Oke, itulah ya judulnya sembunyi-sembunyi dari rumah nenek. Aku lupa judulnya, yang penting judulnya aja sembunyi-sembunyi dari rumah nenek. Mungkin kalau neneknya sadar ya, tapi kalau nggak sadar mungkin bisa ngendap-ngendap kayak Assassin's Creed lah ya. Oke, ini ada nota dari ibu bahwa semua makanan ringan kembali ke tempat tidur. Karakter saya, pastikan untuk tetap diam. Oke, pastikan untuk tetap diam dan tidak membangunkan nenek. Oke, kalau membangunkan nenek udah wassalamualaikum, dipukul kepalanya nih ya. Bentar. Oke, tisu bawa makanan guys. Ini bisa jongkok gak sih? Oh bisa guys, jongkok aja ya guys ya btw. Oke, kita tisu bawa makanan apa nih? Oh guys ini apa sini? Oh harus foto hapus ke sini, janganlah. Oke, isinya ini apa? Lemarinya kosong guys. Oh itu nanaknya guys, itu nanaknya guys. Jangan sampai kita lari ya btw.
Waduh, 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 neneknya kesini. Aku sembunyi di bawah tidur, guys. Aku gak sempet mengambil makanan, guys. Waktu itu neneknya di... Aduh, please, 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 nek, please, nek, jangan di kamar, nek, jangan dipukul, nek. Saya nggak mau dipukul. Ampun dah. Oh, dia di bawah kayaknya. Oh, kayaknya dia di bawah deh. Enggak deh, enggak deh, enggak deh, enggak. Dia di bawah nggak sih? Dia di bawah nggak sih? Ini gimana sih namanya? Gak bagus, gak bagus, gak bagus, gak bagus, gak bagus, gak bagus, gak bagus. Dah. Oh, ternyata dia lagi ngapain dia? Gue duduk kali ya. Bisa diambil gak sih? Ini loh, aku ngambil ini loh. Tuh. Duh. Taruh makanan yang Anda di tempat itu. What the heck? Tempat tidur. Oh iya. Oh, makanannya ini ditaruh di tempat tidur, guys. Oke, mau makannya di tempat itu, nggak bisa ada di tas ya, btw. Oke, di sini nggak ada apa-apa nih, guys. Oke, nggak ada makanan. Ini seru, guys. Ini mungkin tak lanjut di part 2 mungkin ya. Aku mungkin ini setengah-setengah dulu. Ini aku berarti di part 135 aku salin buat bikin judul, deskripsi, dan hashtagnya. Oke, hati-hati. Tuh. Aduh. Waduh, guys, dia naik, guys. Waduh, guys. Gimana ini? Wah, kacau aku, guys. Oh, dia nggak lihat aku. Guys, neneknya, guys. Waduh, nek, please, nek, jangan dipukul, nek. Aku kau, ampun, nek. Ampun, nek. Ampun. Ampun dah, ini nggak bisa dibuka lagi, harus pakai opuk lagi, aduh. Ini juga, oh enggak. Nek, jangan, nek. Ampun, nek. Oke, aman. Please, nek, jangan, nek. Oke, 3. Ini susah, guys, ini. Kalau main sendiri, kalau main bareng-bareng mungkin seru kali ya. Oke, di sini gak ada apa-apa. Neneknya lagi ini, guys, jangan dibangunin. Neneknya udah tua, guys. Aduh, bentar lagi nenek bangun lagi. Ampun dah. Tuh, nek. Nggak ada apa-apa. Tuh. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Kosong, nggak ada makan. Nek. Nah, aku tak tuh di tempat itu. Lah. Neneknya tiba-tiba dia teleport gitu, guys. Guys, sebentar ya, btw. Aku mau niatnya mau ke bawah, guys, itu, guys. Mungkin di bawah lebih banyak lagi makanannya, guys. Tapi ya gitu resikonya. Takutnya neneknya bangun tiba-tiba, guys. Coba ya, mungkin aku. Oke. Neneknya bangun, guys, ini takutnya, guys. Jangkrik. Aduh, mak. Oh, di sini banyak makanan, guys, di ruangan ini. Mungkin di part 2 mungkin beda tempat kali ya makanannya. Kadang di sana, di sini, di sana, di sono. Ampun dah, nek. Please, nek, saya nggak mau macem-macem, nek. Ini gamenya susah banget, guys, ini. Waduh, tuh. Dia bangun.
Dia bangun. Apa kita bunuh dia aja, guys? Bunuh dia aja, guys. Yaudah lah ya, nanti ini tak lanjut di part 2. Oke, langsung aja deh. Benar. Oke dah. Oke lah, mungkin ini tak lanjut di part 2 aja ya, guys ya. Nanti ini tak lanjut di part 2 aja. Kayaknya tungguin aja ya. Tungguin aja di part 2-nya, oke? Karena kalau tak lanjutkan lagi nanti jadi panjang durasinya, oke? Nanti tak lanjutkan di part 2-nya. Mungkin nanti malam aku bakal main game ini lagi, atau mungkin aku bakal main game lainnya, oke? Mungkin sekian dulu aja, nanti di part 2 atau di game-game lainnya nanti aku bakal jelasin tuh secara detail mengenai alur cerita, mungkin dari channelnya Silent SS mengenai kisah dari si Cloud dan si Catalina, yang si kejam itu, si kita San Andreas itu lah ya. Oke, nanti gue bakal bahas itu nanti di video terpisah atau di game lainnya, oke? Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan membuat kalian takut, akan tetapi dengan kalian percaya diri atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, oke? Wa Ihsan Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.